warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nur Hijrah Asmanta dari kelas BKB 2019 dengan nomor urut 1905096064. Baik, di sini saya akan mereview materi yang telah kami bahas di mata kuliah komunikasi antar pribadi. Yang pertama itu ada dasar-dasar keterampilan komunikasi antar pribadi. Jadi sebelum saya masuk ke bagian dasar-dasar komunikasinya, di sini bahwa komunikasi itu sangat penting bagi kita manusia, terutama dalam kehidupan kita, karena komunikasi ini sebagai tempat kita dalam menyampaikan ide, pemikiran kita, pendapat kita, dan berbagai hal yang kita rasakan dan kita pikirkan. Dengan adanya komunikasi ini, kita dapat meningkatkan hubungan antar pribadi dengan orang lain. Karena jika kita berkomunikasi, tentunya kita akan bertukar pikiran dan sharing tentang pengalaman. Dalam keterampilan komunikasi tadi, kita ada 5 keterampilan mengenai komunikasi. Yang pertama itu keterampilan kita dalam berinisiatif dan kemampuan kita bersikap asertif, serta kemampuan kita untuk bersikap terbuka dan mendukung emosional serta mengatasi dalam konflik. Nah, komunikasi yang efektif ini dapat berjalan jika kita mampu menyampaikan pesan kepada penerima dengan sesuai yang diharapkan. Karena jika pesan yang disampaikan tidak sesuai harapan, kemungkinan akan terjadinya miskomunikasi. Bagaimana agar komunikasi ini berjalan efektif? Yaitu kita harus memiliki sikap yang menghargai, rendah diri, empati, dan sebagai pendengar yang baik. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar komunikasi nonverbal. Nah, pada komunikasi nonverbal ini seperti bahasa isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Contohnya itu komunikasi sentuhan, di mana menggunakan kontak fisik antara komunikator dengan komunikan. Contohnya itu bersalaman, memegang tangan, sentuhan punggung, memukul, dan sebagainya. Terus ada komunikasi gerak tubuh. Pada bagian gerak tubuh ini tuh komunikasi yang meliputi seperti kontak mata, ekspresi wajah, bahasa isyarat, dan sikap tubuh. Yang sering kita ketemu itu seperti menganggukkan kepala jika berkata iya dan menggelengkan kepala jika berkata tidak, atau seperti memukul meja dalam ungkapan kemarahan mereka. Terus ada komunikasi vokalis. Komunikasi vokalis ini bagian saat kita cara berbicara. Nah, contohnya itu pasti saat kita berbicara ada namanya nada bicara, nada suara, keras lembutnya bersuara kita, dan kecepatan saat berbicara. Terus ada komunikasi lingkungan. Komunikasi lingkungan ini komunikasi yang dilakukan atau digunakan saat penyampaian pesan tertentu, di mana diantaranya itu pesan yang berkaitan dengan ruang, jarak, cahaya, warna, dan lain-lain. Terus yang terakhir ini ada komunikasi kronemik. Nah, komunikasi kronemik ini bidang yang mempelajari tentang penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Nah, dalam komunikasi nonverbal tentu ada ciri-ciri dari komunikasi ini, di mana komunikasi ini tuh disampaikan dalam satu paket komunikatif, terus dapat dipercaya serta dikendalikan oleh aturan pastinya, di mana tentu aturan-aturan yang berlaku di masyarakat seperti tata krama atau adat istiadat. Komunikasi nonverbal ini sering tidak terencana atau kurang berstruktur, namun komunikasi nonverbal memiliki pengaruh yang besar dan sangat penting dalam komunikasi verbal, di mana isyarat-isyarat ini sangat penting yang berkaitan dengan penyampaian perasaan dan emosi seseorang. Dalam komunikasi nonverbal tentu adanya hambatan. Hambatan komunikasi nonverbal ini dibagi menjadi 3, yaitu ada hambatan konsepsi atau pemahaman terhadap kita, terus ada hambatan sejarah, dan ada hambatan metodologi.
bentuk keterampilan attending sebagai komunikasi nonverbal dalam konseling, di mana attending ini adalah perhatian penuh konselor terhadap kliennya yang telah dihadapinya dengan keterlibatan kognitif dan emotif dari konselor dengan situasi konseling yang nampak berupa tentang tingkah laku seperti menghadapi atau melihat klien dengan mendekatinya. Pada komunikasi nonverbal ini, bagian attending ada beberapa komponen, di mana komponen dalam attending ini seperti kontak mata, di mana kontak mata ini bertujuan untuk mengamati bahasa tubuh klien, dan bahasa badan konselor ini seperti menunjuk keramahannya dan menghargainya, serta bahasa lisannya yang menunjukkan bagaimana sifat bersahabatnya dia. Berbicara tentang keterampilan attending sendiri ini memiliki manfaat dan fungsi, di mana manfaatnya itu dapat meningkatkan harga diri dari klien, sebab dengan sikap keterampilan attending ini memungkinkan konselor menghargai konseli. Karena rasa dihargainya inilah, maka konselor dapat meningkatkan untuk melakukan konseli. Selain itu juga keterampilan attending ini memiliki manfaat dalam menciptakan suasana aman bagi klien, di mana klien akan merasa ada orang yang bisa dipercayain untuk berbicara dan terlindung dari rasa secara emosional. Dari manfaat tadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi dari attending ini untuk meningkatkan harga diri klien dan menciptakan suasana yang aman, serta memberikan klien kepercayaan dalam komunikasi nonverbal. Bukan hanya ada bentuk keterampilan attending, namun ada juga namanya bentuk keterampilan penerimaan, di mana teknik ini digunakan oleh konselor untuk menunjukkan penerimaan rasa ingin tahunya serta pemahamannya terhadap hal-hal yang dikemukakan atau diceritakan oleh konseli itu sendiri, di mana teknik ini dapat digunakan untuk menunjukkan minat dan pemahamannya terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh konseli dengan tujuan untuk mendekatkan kedekatannya daripada sikap dan menunjukkan tingkat keterbukaannya serta ketulusan hatinya kepada konselor. Selain itu juga klien akan merasa dihargai dan diterima atas keberadaannya. Materi selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan. Jadi sebelum konselor melalui wawancara, pasti saat melakukan konseling itu menggunakan keterampilan seperti bertanya, di mana bertanya ini sebagai bentuk keterampilan konseling dalam menolong seseorang untuk melakukan suatu wawancara yang dinamika dan berfungsi untuk membantu klien dalam membantu memperjelaskan suatu isu atau membuka percakapan yang baru. Dalam mengajukan pertanyaan, ada bentuk pertanyaan yang bisa digunakan dalam layanan konseling. Yang pertama itu ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini menuntut suatu jawaban yang relatif panjang dan juga membuka kemungkinan dapat jawaban yang baru atau jawaban yang lain, namun tidak menyimpang dari konteks yang telah dibahas. Terus ada pernyataan tertutup. Pada bagian ini, jika tadi pertanyaan terbuka itu relatif panjang, kalau bagian ini pertanyaan tertutup ini jawaban lebih atau respon lebih ke relatif terbatas atau singkat, karena alternatif jawabannya ini sudah tersedia sehingga klien hanya dapat memilih. Terus ada pertanyaan ganda. Kalau pertanyaan ganda ini sering dilakukan di proses layanan konseling. Dan yang terakhir ada pertanyaan bombarding. Nah, konselor mengajukan pertanyaan terus-menerus di mana agar klien ini dapat mengungkapkan apa yang diminta dari konselor. Jika tadi kita membahas mengenai mengajukan pertanyaan, dan selanjutnya ada dalam keterampilan mengarahkan, atau directing. Nah, di sini kemampuan konselor untuk mengajak atau mengarahkan klien untuk berpartisipasi penuh dalam proses konseling, di mana tujuannya ini agar melatih konselor agar bisa mengarahkan klien dengan sikap attendingnya untuk mampu membuat sesuatu agar konselor ini dapat menyusun kalimat-kalimat yang bernada mengajak dan mengarahkan agar klien ini terasa nyaman dengan konselor. Mengajukan pertanyaan dapat dilakukan di awal pertemuan, yaitu pertanyaan pendahuluan, di mana pertanyaan ini dilakukan
untuk menghubungkan komunikasi yang telah berlalu dengan pengetahuan yang baru, serta merangsang klien atau memusatkan perhatiannya agar dapat menerima konseling ini di awal pertemuan. Selain mengajukan pertanyaan, konselor itu harus memiliki namanya keterampilan pembicaraan topik netral, di mana konselor harus membuka komunikasi antar klien dengan percakapan yang mendalam, serta dapat dilakukan dengan menanyakan atau membahas tentang sifat yang bersifat umum dan tidak menyinggung klien. Setelah itu, konselor harus melakukan keterampilan pemindahan topik netral ke permulaan konseling, yaitu dengan menggunakan kalimat dan mengembangkan sebagian isi topik dalam pembicaraan dengan menghindari respon yang berlebihan dan kepura-puraan dalam penyampaian dari konseling. Itu saja penyampaian review yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.